Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Chen Nan telah bertarung sebelumnya. Saat itu, lautan berhadapan dengan badai. Semua pikiran dan perasaannya berasal dari sudut pandang seorang pejuang, bagaimana menggunakan ombak besar untuk memainkan peran dalam pertempuran, dan bagaimana cara berbaring di lautan. Itu yang dia pikirkan. Sekarang, 2 atau 3 bulan untuk diperbaiki. Keadaan pikirannya menjadi lebih tenang, melihat laut yang indah, pikirannya juga berubah, memandangi lautan luas, ia memikirkan langit berbintang. Dari langit berbintang ke alam semesta, dari alam semesta ke ruang tanpa akhir. Dari ruang angkasa ke waktu abadi. Untuk meningkatkan tingkat kultivasi, pertempuran hidup dan mati sangat diperlukan, tetapi saya telah mengabaikan aspek penting. Medan perang hidup dan mati juga perlu diselesaikan. Ketika saya berjalan keluar dari tumpukan mayat darah, masuk ke langit baru yang segar. Anda juga bisa mendapatkan beberapa wawasan. Penanam sejati, tidak hanya perlu tes darah dan kematian. Mereka juga membutuhkan berbagai tingkat persepsi dan curah hujan. Petik 2. Chen Nan dan timnya mengubah rencana mereka dan tidak segera pergi ke Dragon Dance di kedalaman laut. Mereka hidup di tepi laut. Pada siang hari, Chen Nan diam-diam akan melihat lautan yang tak berujung, menyaksikan gelombang besar berubah menjadi gelombang statis, menyaksikan pasang surut. 5 atau 6 hari kemudian, Zijin Shenlong dan Dragon Baby tidak bisa menahan, menarik gusi untuk menghantui Wang Yangjian. Berjalan di garis pantai yang tak berujung. Pada hari ke-10, Zijin Shenlong tidak tahan lagi. Mengeluh kepada Chen Nan, kamu bodoh atau bodoh? Kamu duduk di sini dengan bodoh untuk waktu yang lama, tempat tampan apa? Loh, kamu juga telah memasuki ranah Raja Dewa. Ketika kamu punya waktu untuk tenang dan merasakan lebih banyak tentang perubahan di dunia, mungkin itu akan baik untuk kultivasi kamu. Dan, Paman Long merasa setiap hari, laut, kamu semua air, kuda, keempat kakimu, kecantikan, kamu sangat cantik. Bagaimana menurutmu? Chen Nan hanya bisa tersenyum pahit, untuk jenis karakter Zijin Shenlong ini. Biarkan tenang untuk menyadari, itu sangat sulit baginya. Tapi Chen Nan tidak khawatir tentang itu. Emosi naga tua mungkin cocok untuk digulung dalam debu merah. Demikian pula, naga bayi dan gusi juga memiliki cara yang berbeda dalam berlatih jalan mereka sendiri, dan mereka tidak dapat membiarkan semua orang menjadi seperti dia. Zijin Shenlong, Dragon Baby dan Chen Nan melarikan diri setelah beberapa saat. Chen Nan duduk selama beberapa hari lagi. Dia merasa cukup dihargai. Tentu saja, dia tidak bermaksud duduk diam selama beberapa hari, dan kultivasinya meningkat. Ini adalah semacam pencerahan, ini adalah penempaan pada tingkat spiritual. Matahari terbit dan terbenam, gelombang pasang naik turun. 20 hari kemudian, Chen Nan berdiri. Dia berkata pada dirinya sendiri, pedang dan bayangan, setelah angin berdarah dan hujan, periode curah hujan diam. Itu juga panen. Setelah tanaman segar, melintasi bagian gobi, akan ada jenis pencerahan lain. Mendengarkan deru harimau, mendengarkan nyanyian harimau, mendengarkan nyanyian oriole nyanyian. Bisa juga mendapatkan pencerahan lain. Petik 2. Chen Nan, Zijin Shenlong, Gusi, dan Dragon Baby terbang ke kedalaman laut yang luas. Ikuti rute yang disediakan oleh Qianlong. Mulailah mencari puncak berkabut. Piao Miao Feng adalah tempat yang sangat legendaris. 10.000 tahun yang lalu, itu sudah menjadi tempat suci yang terkenal di dunia, dan dikatakan bahwa abadi kuno hidup di sana. Itu adalah gerbang surgawi yang aneh yang terhubung dengan surga. Chen Nan mereka jauh di laut yang tak berujung. 7 Mayu akhirnya muncul. Sangat teratur bercabang di laut, berdiri di awan dan melihat ke bawah. Mereka diatur dalam bentuk gayung besar, sangat teratur. Chen Nan Road ada di sini. Baby Long berkata dengan rasa ingin tahu, aku tidak melihat gunung itu. Bukankah lebih baik disebut Pulau Kixing? Mengapa disebut puncak Piao Miao? Zijin Shenlong dengan bangga mengatakan, Xiao Douding harus rajin dan mengajukan pertanyaan, dan menjadi naga yang ideal dan budaya. Pulau di bawah ini hanyalah sebuah hantu. Ketika saya membawa Anda akan merasa seperti dunia. Begitu mengagumkan. Petik 2. Tanah persis seperti kata bajingan itu. Tempat ini diselimuti zaman kuno, dan pemandangan laut yang sebenarnya tertutupi olehnya. Chen Nan mereka terbang ke bawah. Setelah banyak kemunduran dan perubahan posisi yang konstan, dia akhirnya memasuki dunia yang aneh ini. Ada juga 7 pulau di dalamnya. Namun, jauh lebih kompak dari yang sebelumnya. 7 pulau hampir terhubung dan terbentuk, dan pulau-pulau yang berdekatan dipisahkan oleh paling banyak 1 kilometer, diatur dalam bentuk gayung besar. Dan kepala. Pusat setiap pulau memiliki puncak langsung ke langit. Namun, puncak-puncak ini agak aneh, mungkin harus dengan kata lain, itu harus disebut pilar surga. Karena diameternya hanya 300 meter. Dan dari bawah ke puncak, ketebalannya sama dengan atas dan bawah, seperti 7 pilar batu yang berdiri di 7 pulau. 7 puncak di 7 pulau. Dengan kata lain, 7 pilar surga tidak dapat tumbuh menjadi rumput, sehingga ia membentang nyaris dan lurus ke langit, dan itu terlihat sangat aneh dari kejauhan. 7 pilar surgawi. Saya tidak tahu berapa tahun telah ada jejak guntur di tanah. Ditandai dengan pedang dan kapak. Tetapi mereka masih berdiri, diukir dengan angin dan salju. Tampaknya sudah ada di sana sejak zaman kuno. Tanaman hijau sangat kuat di 7 pulau. Pohon-pohon kuno yang menjulang menutupi langit dan monster-monster besar itu meraung dan mengguncang langit.
Ketika mereka melihat beruang raksasa setinggi 10 kaki muncul di hutan gunung, bayi naga itu menatap kaki beruang gemuk itu. Air liur serakah. Ada kuda poni di samping 7 pulau utama, yang berbeda dari 7 kuda utama. Bunga-bunga di atas mekar pada saat tidak ada pohon serigala. Tidak ada raksasa, ini adalah kuda di musim semi seperti kota musim semi. Ratusan bunga mekar-mekar penuh, berwarna-warni, tampak jauh. Seperti gambar indah. Keindahan luar biasa. Perlahan-lahan mendekat. Lambat laun, kicauan burung yang lembut bisa terdengar. Kupu-kupu yang berterbangan dan lebah-lebah bunga yang sibuk berangsur-angsur terlihat, dan aroma harum dan harum menyambut kami. Ini benar-benar seperti dunia dongeng, penuh dengan suasana bahagia dan damai. Mata kedua naga bersinar, mereka tidak menatap pemandangan yang indah dengan bunga. Mereka menatap kebun di tengah pulau. Baby Dragon mendengus dan menyesap. Gumam pelan, banyak suguo, serta api teratai yang indah, kibau siantao, zijin ganoderma. Aku sangat mabuk, aku sangat tersentuh. Lingkaran. Hal kecil itu menyipit mata besar. Ekspresi satu berkibar ke depan dalam kebingungan. Anak, Zijin Shenlong juga merupakan pencuri yang menyilaukan, dan akhirnya terbang ke depan dengan bayi naga dengan seringai. Chen Nan bergegas untuk menyusul, dan satu orang menghadiahi semburan kastanya. Bangun dua orang. Jelas, pulau ini dihuni, dan kebun peri itu jelas terawat. Jika dua momok ini diizinkan masuk, Tuhan tahu berapa banyak harta surgawi ini yang pada akhirnya akan ditinggalkan. Kalian berdua memberiku sedikit uang, oke. Xiaolong bergumam, sifat naga. Ya, sifat saya. Zijin Shenlong menyesuaikan. Jelas, keduanya tidak menyerah. Jangan ganggu aku dengan masalah dulu, oke. Chen Nan melihat sekeliling. Dia berbisik kepada dua naga, ketika kita pergi, batuk, maka kita akan menambahkan 2 hingga 5, batuk. Apakah Anda mengerti? Seseorang juga memiliki pikiran buruk dan tiba-tiba membuat kedua naga itu tertawa. Gusi ada di samping. Melihat ketiga pria itu tanpa berkata-kata, itu benar-benar terasa tanpa kata. Pada saat ini, Mane bergegas dua tokoh. Bergegas ke arah mereka. Ini adalah dua pria dan wanita yang terlihat cukup muda. Para pria tampan dan para wanita cantik, tetapi Chen Nan tidak akan pernah memperlakukan mereka sebagai anak laki-laki dan perempuan. Karena cahaya matang yang mengalami dunia melintas di mata pihak lain, jelas dua abadi yang mencapai kondisi abadi. Kelihatannya, rumor itu tidak salah. Puncak berkabut ini memang tanah peri, di mana tempat tinggalnya semua adalah penguasa tingkat peri. Siapa orang itu? Lelaki itu bertanya dengan berbisik, kata-katanya sangat damai, dan dia tidak membayangkan postur dominan anak-anak sekolah menengah dan menengah. Chen Nan mengangguk dan berkata, namaku Chen Nan. Kemarilah untuk mencari teman. Dia adalah murid yang kamu kirim, bernama Dragon Dance. Oh, kamu mencari Dragon Dance. Tunggu sebentar. Keduanya pergi dengan cepat. Tidak lama. Sosok yang cantik, terbang seperti awan dan air yang mengalir. Tarian naga yang indah akan selalu sangat indah. Kecantikannya luar biasa. Tanpa kepura-puran wanita biasa, dia berbicara dan bertindak sebagai tambahan atas rahmat. Ada lebih banyak ketampanan, sehingga dia termasuk di antara ribuan wanita cantik, dan itu bisa membuat orang merasa bahwa dia berbeda dari matahari selamanya. Selalu percaya diri. Saat ini, tarian naga bukan lagi gadis pendek, dan kotoran itu seperti satin hitam, dan bersinar dengan cahaya hitam dan terang. Wajah Yudi berkilau dengan kilau kristal. Mata yang jernih secara bertahap menunjukkan senyuman, dan hidung Kiong yang lurus sedikit berkerut, dan keduanya naik ringan. Dengan gigi putih seperti mutiara terbuka, menghadap Chen Nandao, berbicara bukan kata. Datang dan lihat aku sekarang. Selama pembicaraan, dia mengangkat pergelangan tangannya yang berhantu, dan menjentikkan jari ke dahi Chenan dengan rapi, dan hanya para wanita seperti tarian naga yang berani memberi salam seperti itu kepada Chenan. Selalu berbeda, tarian naga yang mempesona, percaya diri, dan unik. Meskipun Chenan tidak benar-benar berjanji kapan akan mengunjungi tari naga. Tapi sebagai pria, dia juga tidak pandai berdebat tentang masalah ini. Dia tersenyum dan berkata, aku lega melihatmu begitu cemerlang. Di samping itu, Baby Long berkedip keras dengan mata besar. Gumamku dengan tidak puas, tarian naga, kamu telah melupakanku. Oh, bagaimana aku bisa melupakanmu? Hal-hal kecil yang lucu. Long Wu dengan lembut mengambil bayi naga dan tersenyum, makan naga kecil. Kamu harus menurunkan berat badan, kamu akan menjadi bola kecil. Hei, dan aku, Xiao Wu. Aku juga merindukanmu, Zijin Shenlong mengulurkan tangannya. Apakah kamu naga bau? Sebenarnya berubah. Long Wu tersenyum dan memberikan pukulan tumpul pada kepala Zijin Shenlong. Bayi naga itu memelintir tubuh naga yang gemuk itu, mengerjapkan matanya, dan berkata, aku ingin sangat merindukanmu. Kamu anak kecil, kenapa aku mengarahkan mataku ke air liur? Tidak ada aliran. Baby Long buru-buru mengulurkan sepasang cakar kuning keemasan. Dengan cepat menyeka sudut mulutnya, menggerutu tak puas, menipu aku. Long Wu terkekeh. Dao, saya masih tidak mengerti hal kecil Anda. Apakah Anda melihat Immortal Orchard kami segera, memikirkan buah abadi di sana? Ya, tidak. Baby Long akhirnya mengungkapkan, dan lelaki kecil itu jarang menunjukkan rasa malu. Jangan main-main dengan dua naga, aku akan memilih beberapa untukmu nanti. Tapi kamu tidak diizinkan datang sendiri. Long Wu dengan serius mengatakan kepadanya bahwa dia telah berurusan dengan kedua naga. Bagaimana dengan kebiasaan mereka? Chenan memasuki Mayu dengan tarian naga.
Di pulau di mana bunga ada di mana-mana. Mereka berbicara sambil berjalan. Gusi dan kedua naga mengikuti di belakang mereka. Tari naga, apakah kamu baik-baik saja di sini? Saya baik-baik saja, dan mereka merawat saya dengan baik. Guru, saya tidak ragu bekerja keras untuk meningkatkan kultivasi saya. Punya waktu untuk pulang dan melihat-lihat. Oh, kamu bodoh, tidakkah kamu mau memberitahuku? Biarkan aku kembali dan melihat saudaraku. Mari kita singkirkan ikatan itu sepenuhnya. Yakinlah, sudahlah. Terakhir kali aku tahu saudaraku datang untuk menemuiku, Tuan kami Mane menunjukkan kepadanya saya benar-benar bahagia ketika tanah itu tiba. Saya tidak berharap dia akan melarikan diri dari jedi kematian. Petik 2. Kalian semua tahu, ya. Ceritakan tentang spesifikasinya. Keduanya berjalan perlahan sekaligus. Bicara sambil berjalan, meskipun kata-katanya sangat umum. Tapi itu penuh dengan berkah dan salam kepada pihak lain. Hingga langit berangsur redup, beberapa gadis tertawa di kejauhan sebelum membangunkan mereka. Tanpa sadar, mereka telah kembali di jalur lain. Beberapa gadis di kejauhan seusia dengan Dragon Dance dan menatap mereka dengan senyum. Siapa Sister Dragon Dance? Ceritakan tentang itu kepada kami. Beberapa gadis jelas memainkan tarian naga. Bayi naga dipeluk dengan nyaman oleh seorang gadis muda. Itu mengunyah suguo di mulutnya dan bergumam dengan samar, aku tahu siapa itu, tapi aku masih ingin makan Ganoderma emas ungu lainnya. Ya, kamu belum cukup makan hal kecil ini. Beberapa gadis muda tiba-tiba muncul sebagai baby dragon, tampaknya tertarik oleh pria kecil ini. Berikan manfaat besar. Zijin Shenlong sedang duduk di atas batu biru dan menghela nafas. Naga lebih mati daripada naga. Pada saat terakhir, matahari terbenam menghilang, dan langit benar-benar gelap. Namun dalam sekejap, beberapa kuda utama tidak jauh dari sini. 7 pilar di atas. Tiba-tiba muncul cahaya yang sangat terang. Seluruh laut langsung diterangi, membuat pintu cerah seperti siang hari. Ada sedikit kekhawatiran di wajah Long Wu, dan dia berkata, aku tidak menyangka Seng Wang akan menjadi lebih kuat setiap hari. Chen Nan sedikit terkejut. Ditanya, ini, apa yang terjadi? Ada banyak desas-desus tentang puncak berkabut di luar. Apakah kamu tahu apa yang sebenarnya ada di sini? Chen Nan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Sebenarnya, ini bukan yang dibayangkan dunia luar. Dewa abadi kuno yang tinggal di tanah suci. Sebaliknya, ini bukan tanah yang baik. Pintu guru bumi kita hanya mengikuti perintah nenek moyang kita dan diperintahkan untuk menjaga di sini. Ini, Chen Nan benar-benar mendengarnya untuk pertama kalinya. Dikatakan bahwa di sini menyegel 7 orang yang berada dalam kekacauan di zaman kuno. Apa? Chen Nan terkejut, yang benar-benar rahasia. Legenda kuno mengatakan bahwa ada 7 dewa di dunia yang bahkan tidak dapat menghancurkan gunung ilahi. Itu disebut puncak berkabut, zaman-zaman kuno. 7 tokoh legendaris di dunia dimeteraikan di gunung ilahi, dan tahun-tahun tanpa akhir berlalu. 7 lelaki kuat kuno yang legendaris tidak terhalang. Sebaliknya, ada kecenderungan untuk memecahkan segel. 7 gunung dewa besar. Mereka disempurnakan menjadi 7 pilar batu. Petik 2. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. 7 karakter yang mampu bergerak di zaman kuno bahkan disegel di sini, dan penyebaran ke dunia latihan pasti akan menyebabkan kegemparan. 7 gunung suci diletakkan di bawah formasi Tabu Taiko. Mereka didistribusikan di laut dalam bentuk gayung besar. Ren Nachang adalah tanah perburuan, dan dunia ini naik turun, tahun-tahun yang tak berujung berlalu perlahan, dan 7 gunung suci perlahan berubah abadi. Jika mereka terus seperti ini, mereka akan menghancurkan 7 gunung cepat atau lambat dan bergegas keluar, tetapi klan Soushan yang asli telah lama menghilang, dan Geomancer kita hanyalah cabang samping. Kita tidak dapat mengubah apapun. Petik 2. Itu tidak benar, ketujuh tokoh kuno harus dilahirkan satu hari dan tidak bisa dihentikan sama sekali. Long Wu mengangguk dan berkata, ya. Jadi, apa gunanya kelanjutan gurumu? Perhatikan perintah leluhur. Ini luar biasa. Chen Nan menghela nafas. Dia tidak menyangka bahwa puncak berkabut yang legendaris adalah tempat seperti itu. Dragon Dance berkata, ketika saya pertama kali mendengarnya, saya juga sangat terkejut. 7 gunung suci telah disempurnakan menjadi 7 pilar batu. Hari kehancuran tidak jauh. Terutama setelah perubahan besar langit dan bumi belum lama ini, perubahan di gunung suci bahkan lebih besar. Sekarang, petik 2. Apa? Setelah perubahan besar di dunia, Chen Nan merasakan keringat dingin mengalir keluar. 7 pilar di langit lurus ke langit, bersinar terang, menerangi langit malam. Biarlah wilayah laut ini seperti hari itu, pemandangannya sangat memesona, ketujuh sinar cahaya menghubungkan langit dan bumi, dan mengungkapkan cahaya yang terang. Biarkan bintang-bintang di langit dibayangi. Siapa yang bisa membayangkan bahwa 7 pilar seluruh tubuh pada awalnya adalah 7 gunung suci terkuat. Mereka telah berdiri di antara langit dan bumi sejak zaman kuno. Itu juga disegel 7 karakter dengan mana tanpa batas, tetapi mereka disempurnakan menjadi pilar batu oleh 7 orang. Bertahun-tahun tanpa akhir, mereka masih hidup, sulit membayangkan betapa kuatnya mereka. Zijin Shenlong, Gusi, dan Dragon Baby juga menatap kosong pada Tong Tianqizu. Beberapa gadis muda di sekitar mereka dengan sabar memperkenalkan situasi kepada mereka, dan tiba-tiba kedua naga dan satu orang sama terkejutnya dengan Chen Nan. Di permukaan laut yang tenang, ombak berangsur-angsur membengkak, dan 7 pilar batu langsung ke langit menembus jalan dan menyinari air laut. Gelombang tak berujung melonjak, menderu terus-menerus, dan seluruh laut naik.
Kemudian hal-hal aneh terjadi. Tiba-tiba, serigala raksasa meledak ke udara. Berubah menjadi berbagai senjata ajaib. Ada puluhan kapak raksasa dan ratusan pedang raksasa, semuanya terbuat dari air laut. Tapi itu melintas dengan cahaya yang sangat tajam, seperti prajurit besi sungguhan. Meskipun mereka berjauhan, Chen Nan dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan betapa mengerikannya senjata buatan air laut ini, dan mereka tidak kurang dari dewa sejati. Nilai prajurit sihir ada di tangan pengguna, jika pembudidaya cukup kuat. Kepala P akan memegang sedotan di tangannya. Ini juga lebih baik daripada pedang bumi yang tidak bisa dihancurkan. Tidak ada keraguan bahwa air laut mengembun menjadi senjata bumi. Ia dikaruniai jiwa oleh 7 karakter bumi legendaris, dan telah melampaui senjata ajaib. Lusinan bilah prajurit dari pedang raksasa, kapak lebar, dan pedang panjang bersinar dengan kemuliaan dingin. Berubah menjadi serangkaian bergegas ke pilar batu, mulai dengan keras memotong 7 pilar batu, string Mars terus muncul. Seperti meteor melintasi laut dan langit. Mengandung kekuatan teror, pedang panjang dan kapak luas yang sebanding dengan tentara magis kelas harta tidak bisa mengguncang 7 pilar batu, dan mereka hanya bisa melemahkan sedikit, mengandalkan tabrakan keras, dan menebang debu bintang yang sedikit menyulut. Seperti melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Jika benar-benar ada 7 figur kuno yang tersegel di dalam pilar batu, orang harus mengagumi kemauan kuat mereka. Tahun tanpa akhir telah berlalu, dan mereka tidak pernah menyerah. Menggunakan metode ini untuk perlahan-lahan menghilangkan gunung suci, itu bahkan lebih mengagumkan daripada semangat rumor Yugong memindahkan gunung dan menggiling jarum menjadi jarum. Anda harus tahu bahwa ada 7 gunung suci yang sangat tinggi. Sejak Taiko hingga saat ini, saya telah mengalami perubahan-perubahan laut dan tahun yang tak berkesudahan. Itu benar-benar dipoles menjadi pilar batu, jadi itu tidak mengagumkan. Tekad yang kuat, karakter yang pantang menyerah. Biarkan 7 karakter akhirnya melihat harapan keluar dari masalah. Apakah ini hanya membuatku gelisah? Chen Nan berkata pada dirinya sendiri. Ledakan, gelombang besar, kemudian suara melolong meledak dari pilar batu, dan seluruh wilayah laut bergetar hebat. Ribuan gelombang terus mengamuk, tetapi suara melolong yang besar telah membanjiri tsunami, dan terus bergoyang di sepanjang langit malam. Kemudian, 6 pilar batu lainnya juga tampaknya dibangunkan oleh raksasa yang sedang tidur itu. Terdengar suara melolong, lebih keras daripada air laut yang keras, dan tsunami tampak seperti gerakan lembut di depan mereka. Saat ini, Chen Nan merasakan denyut jiwanya intens, perasaan cemas naik dari lubuk hatinya. Betul, telepati sebelumnya benar-benar terkait dengan tempat ini. Sekarang, dia akhirnya bisa yakin. 7 melolong nyaring terus berlanjut selama setengah-seperempat jam, dan semua berhenti lagi, dan 7 pilar batu seperti sebelumnya. Cahaya terang bersinar antara langit dan bumi. Lusinan bilah prajurit dipotong secara horizontal dan vertikal. Tidak ada visi. Long Wu menunjukkan tatapan curiga dan berkata, Holing tidak pernah muncul sebelumnya. Aku takut bahwa 7 figur legendaris dari tanah kuno benar-benar ingin menembus segel. Chen Nan berjalan maju ke pantai Huamadi, menyaksikan 7 pilar batu pada jarak terdekat, dan Zijin Shenlong, Gusi, Bayi Naga, dan banyak orang di pulau itu juga datang dan diam-diam menyaksikan 7 pilar di langit. Cahaya yang sangat menyilaukan kidau tiba-tiba meledak, dan 7 sosok ambigu muncul menjulang di pilar batu. Cepat laporkan ke Patriark. Seseorang bergegas menuju pusat kuda. Bahkan, di mana perlu bagi mereka untuk mengadakan jamuan makan malam. Di gunung rendah di tengah pulau, beberapa lelaki tua berdiri berdampingan. Mereka khawatir, melihat 7 pilar dalam sekejap mata. Apakah benar karakter yang disegel keluar? Tanpa diduga, itu lahir pada generasi kita. Keluarkan semua murid muda dalam beberapa hari terakhir. Tinggalkan kami bersama beberapa lelaki tua untuk dimakamkan. Aku tidak tahu bagaimana 7 orang ini akan dilahirkan dan bagaimana mereka akan mempengaruhi Big Six yang bergejolak. Kuharap itu tidak imajinatif, serius. Itu terlalu jauh, tidak ada yang tahu persis seperti apa orang ketujuh itu, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Qing Tao menepuk pantai. Chen Nan memandangi 7 pilar langit dan bumi dan berkata kepada tarian naga, orang-orang ini bukanlah yang bisa dihadapi oleh gurumu. Hanya saja kau belum melewati hari tanpa langit. Dunia ini, aku khawatir akan sulit menemukan cara untuk berurusan dengan mereka. Orang-orang, aku merasakan kekuatan mereka yang tak terbayangkan, tarian naga. Cepat beritahu kamu untuk membuat pengaturan sesegera mungkin. Petik 2. Tidak berguna. Mereka tidak akan mundur. Tapi itu akan menjadi pengorbanan yang tidak berarti. Tarian naga menyaksikan dengan tenang 7 pilar yang cerah, mengatakan, mengetahui bahwa Anda tidak dapat melakukannya, kadang-kadang tidak bodoh dan keras kepala, ini adalah roh semangat pantang menyerah yang sudah mati. Ini adalah untuk mengandalkan diri sendiri berusaha keras untuk mengubah sesuatu. Jika Anda bahkan tidak melakukannya, tidak ada harapan sama sekali, dan beberapa leluhur tidak dapat menyusut kembali. Petik 2. Pada saat ini, sosok di tengah tanah dengan 7 pilar batu lebih jelas. Namun sudut ragu-ragu dan faktor lainnya. Hanya ada bayangan pilar batu yang paling dekat dengan Huama. Itu jelas ditangkap oleh seorang master menggunakan langit. Pilar batu itu langsung ke langit. Berdiameter 300 meter, tetapi sosok di tengah bagian bawah pilar batu perlahan-lahan muncul. Pilar batu kuno tampaknya secara bertahap transparan. Itu adalah pria dari Weian. Tingginya 1 kaki. Tubuhnya kuat dan penuh dengan kekuatan eksplosif, dengan tendon seperti naga melingkar di sekitarnya, dan kulit perunggu sekuat besi keras.
Dia sama sekali bukan pria berotot brutal. Tubuhnya hampir sempurna. Itu adalah kombinasi antara kekuatan dan keindahan. Itu adalah jenis tubuh sempurna yang ramping dan kuat. Tanah hitam tampak seperti air terjun liar, menggantung secara alami di belakang dada. Meskipun sepasang mata tertutup rapat, itu tampaknya mengungkapkan dua balok yang sangat tajam. Biarkan semua orang yang melihatnya merasakan sensasi. Ini adalah temperamen yang tidak terlihat. Ini adalah niat bertarung yang membentang sepanjang zaman dan tidak pernah padam. Tabard yang rusak kuno, hanya bisa menutupi tubuh di bawah pinggang dan perut. Sudah lama diwarnai merah gelap oleh darah. Tampilannya mengejutkan. Dapat dibayangkan sebelum tahun-tahun tanpa akhir itu. Dia bergegas mondar-mandir, dan Tabard berlumuran darah berjuang adegan itu dari waktu ke waktu. Penduduk setempat yang dapat dibunuh oleh karakter ini tidak diragukan lagi adalah Taiko Top yang kuat. Niat bertarung yang tidak bisa dihancurkan sedang mengaduk. Ini juga merupakan alasan penting bagi keabadiannya. Di tangan kanannya ada tombak perang tua yang sudah karatan. Bagian bawah tombak kuno berkarat, dan ujung tombak membumbung tinggi ke langit. Redup dan kusam, berdiri berdampingan dengan manusia, meskipun itu adalah tombak perunggu yang dipenuhi karat. Tidak ada cahaya terang. Namun, kejahatan yang keluar melalui pilar batu sudah cukup untuk membuat semua orang yang hadir gemetar. Satu orang dan satu tombak telah ada sejak zaman kuno. Ada napas yang tak terlukiskan, seperti fosil-fosil tanah kuno, dan tubuh tak terhapuskan dari tanah Lingyun yang suka berperang. Ini adalah kombinasi paradoks dari jas hancur bernoda darah dan tubuh yang kuat. Tombak perang tua yang berkarat, gambar yang sangat mengejutkan. Itu, bayi itu berseru tiba-tiba. Cahaya menyala, pria yang memegang tombak perang kuno. Cahaya dan bayangan di sebelah kirinya berkedip-kedip, dan kuda pacuan kuda tinggi berangsur-angsur terungkap. Kuda itu sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada pria itu. Itu juga menutup matanya, tubuhnya ditutupi dengan noda darah, seluruh tubuhnya merah gelap, sulit untuk melihat warna aslinya. Ya Tuhan, itu hidup, dan itu belum mati sejak anjing laut Taiko. Tianma, seru Zijin Shenlong. Ini benar-benar mitos legendaris, yang menyegel tahun-tahun tanpa akhir. Tidak hanya dia tidak kehilangan dirinya sendiri, tetapi juga membiarkan Tianma bertahan hidup. Meskipun saya belum melihat karakter lain dalam 6 pilar, saya pikir temperamen mereka tidak kurang dari orang ini. Ini benar-benar hal yang mengerikan. Chen Nan memiliki beberapa keraguan bahkan jika iblis kembali. Bisakah Xi Wei mengalahkan salah satu dari mereka jika dia pulih ke puncaknya? Intuisi memberitahunya bahwa ketujuh orang itu begitu kuat. Apa asal-usul orang-orang ini? Ini benar-benar hal yang mengerikan. Pada saat ini, bintang-bintang tiba-tiba bersinar di atas langit, dan Yuehua juga bertabur seperti air. Ah, cahaya bintang dan cahaya bulan telah menembus secara tersebar. Seru Dragon Dance. Semua murid di Hua Ma segera berseru. Dan mereka tampaknya meramalkan bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera lahir. Apa yang terjadi dengan tarian naga? Tanya Chen Nan. Big Dipper Taiko Grid Tabu menyegel 7 gunung suci. 7 karakter Taiko terkunci, dan arai besar terus berjalan sepanjang tahun, dan itu diam-diam cocok dengan Big Dipper Kitian. Pada saat yang sama, dengan bantuan biduk di langit, kita akan bertemu di laut, menyediakan energi untuk formasi hebat Taiko. Namun, setiap 10.000 tahun, Taiko Tabu Grid Arai akan berhenti selama beberapa menit. Energi arai. Chen Nan tiba-tiba mengerti bahwa arai kuno kehilangan efektivitasnya selama beberapa menit. Ini berarti bahwa kekuatan pemeteraian dari Gunung Suci telah berkurang ke titik terendah. Ini mungkin tidak memiliki banyak masalah dalam 10.000 tahun terakhir reinkarnasi. Namun sekarang Gunung Sucinya telah aus menjadi 7 pilar batu. Bahkan jika dikatakan bahwa para dewa dan setan tidak dapat menghancurkan Gunung Diseng, saya takut bahwa dalam keadaan ini, saya tidak dapat menekan 7 orang kuat. Bahkan perlu mengandalkan kekuatan bintang setiap hari. Datang untuk menekan 7 meterai. Mengerikan. Semua murid Piao Miao Feng berkumpul di sini. Beberapa leluhur di pusat Huama berteriak dengan cemas. Sosok itu melintas, dan semua murid bergegas pergi. Chen Nan mereka ikuti. Di atas pegunungan rendah, seorang lelaki tua gemuk berteriak dengan keras, "Sekarang, saya diperintahkan leluhur." Semua murid segera menjauh dari puncak berkabut, sejauh mereka dapat melarikan diri, tidak ada yang bisa kembali dalam waktu setengah bulan. Saat ini, Chen Nan tidak merasa lucu karena tubuhnya yang gemuk. Dia menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepada orang tua itu. Jelas, orang tua itu memiliki harapan kematian, tetapi ia harus memecat semua muridnya. Biarkan mereka melarikan diri. Tidak, hidup dan mati bersama Patriark. Hidup berdampingan dengan puncak berkabut dan mati. Hidup berdampingan dan mati bersama Simen. Semua murid berteriak sambil menangis. Bodoh. Pria tua itu berkata dengan marah, "Aku memerintahkanmu untuk menjauh dari tempat ini segera, kalau tidak aku akan segera menyerah padamu. Lanjutkan, jika kau tidak pergi, aku akan segera mati di depan matamu." Pria tua itu mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi. Ditujukan untuk menutupi surgawinya. Tangisan terdengar di seluruh pulau. Murid berpasangan dan bertiga. Kembali satu langkah 3 kali. Bintang-bintang bersinar. 7 pilar di kejauhan bergetar hebat, dan seluruh lautan tampak bergoncang. Tidak hanya 7 pulau utama yang bergetar, tetapi juga kuda yang mewah. Bergetar dengan keras. Terbang untukku, dan berkultivasi ke tanah yang dalam. Ambil murid-murid yang tidak bisa terbang dan bawa mereka pergi. Apakah kamu ingin memaksaku sampai mati? Jangan bertindak cepat. Pria tua itu berteriak keras.
Semua murid muda menangis, terbang ke langit. Para murid muda sudah pergi, kecuali beberapa orang tua di bukit. Ada lebih dari 20 orang setengah baya. Orang tua itu berteriak, kamu juga harus pergi. Beberapa dari kita cukup tua untuk pergi, tinggalkan harapan. Tinggalkan benih. Lao Miao Feng tidak dapat dihancurkan dalam hal ini. Miu Feng Feng bergantung pada kamu untuk mendukung di masa depan. Akhirnya, kelompok orang setengah baya ini hanya meninggalkan 12. 13 lainnya lebih suka mati. Pada saat ini, Chenan menarik tarian naga dengan air mata sedih di wajahnya. Bangkit bersama Zijin Shenlong, naga bayi dan Gusi, jauh dari pintu. Anda dapat mengubah sejarah hanya dalam beberapa menit. Anda dapat mengubah sejarah 3 alam. Cahaya bintang yang tak terbatas berkedip. Dunia itu putih. Taiko Tabu tidak hanya berhenti, tetapi hal-hal buruk juga terjadi. Cahaya bintang-bintang tidak lagi menjadi kekuatan untuk menekan 7 karakter Taiko, tetapi telah menjadi bantuan pertama mereka untuk keluar dari masalah. 7 orang kuat dengan mana surgawi mengumpulkan cahaya bintang tak berujung selama beberapa menit dan menyatu menjadi berkas cahaya tak berujung. Membombardir menuju 7 pilar langit batu. Dalam cahaya yang menyilaukan, 7 suara keras dan keras meledak, dan lautan luas dan gelombang besar mengamuk. Laut melonjak ke langit. Peristiwa besar yang mengubah sejarah 3 alam lahir tiba-tiba. 7 tokoh kuno legendaris menghancurkan 7 pilar surga. Meterai tahun tak berujung meledak pada saat ini. 7 jeritan panjang mengguncang dunia, dan tsunami sangat tertekan. Ada raungan memekakkan telinga antara langit dan bumi, dan 7 dewa perang kuno berhasil menembus segel. Berdiri berdampingan di atas langit yang tinggi. Mereka semua suka berperang, dan mereka ditutupi mantel darah kuno yang rusak. Memegang tentara kuno berkarat perunggu, langit terus menjerit, dan Ren Nacang menari dengan liar. Booming. Dalam lolongan besar, dalam puluhan ribu ombak, 7 kuda laut runtuh dan tenggelam. Mereka hancur oleh raungan 7 besar. Keenam bayangan berubah menjadi 6 lampu yang mengerikan. Cepat bergegas ke arah Big 6. Di tempat, Chen Nan, pria yang melihat penampilan mereka, tetap tinggal. Dia membawa tombak perunggu berkarat kuno. Duduk di belakang Pegasus yang ternoda darah, memindai arah Huadao dengan dingin. Master of the Misty Peaks dan beberapa orang tua meraung ke langit dan bergegas maju, di belakang mereka. Selusin orang setengah baya juga mengikuti langit. Chenan menarik tarian naga dan berdiri di langit yang jauh. Mereka tidak pergi jauh, mereka menggunakan Tianyantong untuk menonton semuanya di sana. Dia tahu bahwa tragedi akan terjadi. Bahkan orang-orang tua itu sangat kuat. Nenek moyang Piao Miao Feng. Ini sangat menakutkan dan menakutkan. Seperti meteor yang menyilaukan, dia meniup pedang yang besar dan megah, bergegas menuju sosok legendaris kuno yang menunggang kuda. Manusia memegang tombak perunggu kuno. Duduk di punggung Tianma, dia tidak bergerak, dan gas pedang Ren Nao yang besar mendekati tubuhnya. Dia tidak pernah memiliki sedikitpun perubahan dalam ekspresi. Belakang, semua tuan dari Misty Peaks menunjukkan ekspresi bahagia. Anda tahu bahwa leluhur dari tuan adalah tuan Kaisar Dewa. Bahkan jika tuan dari surga tidak memberikan kembali, mereka akan makan pembunuhan seperti itu dengan keras. Namun, hal-hal jauh melampaui harapan mereka. Ribuan ilmu pedang dengan horor. Semua mengenai pria yang berjalan keluar dari segel jedi. Semua cahaya menghilang ke tanahnya, seperti hujan musim semi mengalir ke tanah kering. Banyak tuan Piao Miao Feng terkejut. Engah. Darah mengucur. Manusia memegang tombak perunggu kuno. Duduk di belakang Tianma dan lambaikan tombak perang dengan lembut. Tombak menembus dada tuan Kaisar Dewa. Lebih cepat dari kilat. Hujan darah memercik, Patriark Pao Miao Feng langsung hancur, dan bentuk dan roh dihancurkan. Semua tuan menangis pada saat bersamaan. Selusin orang bergegas bersama. Namun, pertempuran yang kejam dan mengerikan itu di luar imajinasi mereka. Pria Taiko mengendarai Tianma. Tidak ada sedikit fluktuasi yang terungkap dalam dirinya. Tidak ada energi yang bersinar, dia menari senjata seperti prajurit paling umum di dunia, tetapi setiap pukulan akan menembus puncak master berkabut. Biarkan mereka binasa. Darah menodai Gao Tian, yang terkuat di puncak berkabut. Dalam sekejap mata, sosok kuno itu dibantai oleh sosok kuno ini. Sosok kuno yang legendaris, ia tidak memiliki sedikit pun fluktuasi penampilannya. Ini seperti sumur kuno yang sudah lama tidak bersuara. Tampaknya semua ini terlalu sepele. Di kejauhan, air mata Long Wudi mengaburkan matanya, dan dia menangis diam-diam. Chen Nan bergumam, ini mengerikan. Kaisar ilahi tidak dapat menahan pukulan di depannya. Tidak seperti fluktuasi energi mengerikan dari Raja Iblis Weiba langit dan bumi, orang ini tidak memiliki fluktuasi energi, keterampilan prajurit yang sederhana. Tetapi dapat membunuh semuanya. Apakah ketujuh orang ini membuka ladang kultivasi lain? Petik 2. Di atas lautan, banyak murid Piao Miao Feng tidak pergi jauh, mereka menyaksikan kegagalan master-master. Tuan Tuhan, 3 tuan dewa, ini seperti semut dalam sekejap mata. Bagaimana kebencian ini bisa dilaporkan? Bagaimana bisa dilaporkan? Dan P akan bekerja keras seumur hidup. Juga sulit untuk melihat keadaan itu. Orang-orang berdarah. Banyak murid kembali dan meraung dan membunuh lelaki Taiko itu. Termasuk 12 guru setengah baya. Hanya, ini adalah pertempuran pembantaian sepihak tanpa ketegangan. Pria Taiko itu tetap tidak bergerak kecuali karena melambaikan tombak kuno di tangannya. Biarkan darah terciprat, semua orang yang berani menyerangnya dibantai. Pria Taiko itu duduk di belakang Tianma dan terdiam seperti fosil. Tapi tiba-tiba, pulau bunga di bawahnya hancur.
Tanpa henti esensi rumput dan pohon dan vitalitas langit dan bumi melonjak menuju tubuhnya. Dia seperti lubang hitam tanpa dasar. Konsumsilah semua roh langit dan bumi. Pria yang mengerikan. Bidang latihan baru. Chen Nan memandangnya dengan tenang di kejauhan, dan berkata pada dirinya sendiri, bukankah badai mengerikan akan menyapu enam besar? Apakah mereka? Tampaknya, sepertinya tidak. Petik 2. Seorang pria Taigu yang kuat, mengenakan mantel berdarah yang rusak, memegang tombak perunggu kuno, dan hipocampus ternoda darah merah gelap di selangkangannya. Dia berdiri seperti fosil dan berdiri tak bergerak di langit, tanpa fluktuasi energi. Namun, dunia vitalitas tanpa akhir ke segala arah berfluktuasi dengan hebat, seolah-olah semua leluhur kembali ke sekte, melonjak ke arah manusia Taiko. Dia tidak memiliki fluktuasi energi sama sekali, dan tidak mengumpulkan vitalitas dunia, tetapi semua esensi pohon dan esensi matahari dan bulan tidak terkendali dan bergegas kepadanya secara mandiri. Pulau bunga telah hancur, dan bunga-bunga dan tanaman yang tak berujung di atasnya layu dalam sekejap, berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas ke langit dan ke tubuh manusia. Di langit, naga Zijin meraung, Kaisar Naga ada di. Ini kejahatan ibunya. Kejahatannya sudah habis. Benar-benar keji. Ada begitu banyak harta, Tuhan, biarkan aku meninggalkan setengah dari naga tua itu. Tidak, dua prestasi baik-baik saja. Oh my god, bangsat sialan itu. Petik 2. Tuhan berkata, aku sangat sedih, aku seharusnya makan lebih banyak sekarang, Baby Long berbisik menyesal. Seluruh manusia Huadao berkata bahwa kebun peri, yaitu, seluruh pulau tidak lagi ada, setelah runtuh dan amblesan, benar-benar menghilang dari permukaan laut. Chen Nan tidak bisa berspekulasi pada jenis energi apa yang digunakan pria itu, dan tidak ada fluktuasi sama sekali. Hanya dunia tanpa akhir dan vitalitas melonjak ke arahnya, tetapi ini adalah bagaimana pulau itu runtuh. Pada titik ini, semua formasi kuno telah menghilang di lokasi puncak berkabut, dan langit berbintang yang cerah dan lautan tak berujung jelas terpapar ke malam. Pada saat ini, ombak besar sedang mengamuk, laut yang berkecamuk mengamuk, dan di bawah fluktuasi keras dari vitalitas dunia, air laut sulit untuk tetap tenang. Pria itu seperti lubang hitam tak berdasar, diselimuti segala arah, dan akhirnya memicu tsunami yang dahsyat. Betapa pria yang kuat ini. Imobilitas agung menyebabkan perubahan pandangan, dan visi dunia kehilangan warna. Long Wu telah menghapus air mata dari wajahnya dan berkata, dia dengan gila melahap vitalitas langit dan bumi. Diharapkan latihannya tidak pernah berhenti sejak Taiko, tetapi tubuhnya kosong. Petik 2. Tidak ada yang salah dengan Dragon Dance, pria Taiko adalah lubang tanpa dasar, dan sepertinya tidak pernah jenuh. Pada akhirnya, lautan yang bergolak terpengaruh, semua gelombang melesat dari kekuatan magis, dan esensi dalam air laut juga diserap dengan panik. Ada ribuan makhluk di laut, pada saat ini, mereka hancur, hanya dalam beberapa saat, mereka secara bertahap merasa tidak nyaman karena kehilangan esensi mereka, dan kemudian dengan cepat mati. Karena semua makhluk juga telah menjadi target penjarahan para lelaki Taiko, dan energi kehidupan yang tak berujung muncul dari lautan dan berkumpul dengan cepat ke arahnya. Lautan adalah pemandangan yang mengerikan, dari udang dan kepiting ke ikan raksasa dan ubur-ubur, yang panjangnya ratusan kaki, dan banyak mayat yang mengambang di permukaan laut. Di lautan, dari jauh, permukaan laut telah ditutupi oleh mayat, dan ribuan mil laut telah menjadi lautan mati. Adegan yang mengerikan. Tidak ada lagi nafas kehidupan di laut. Di kejauhan, Chen Nan, tarian naga, bayi naga dan lainnya, jika bukan demi kultivasi, saya takut bahwa energi kehidupan di tubuh juga akan secara paksa dirampas. Gu Si penuh ketakutan, mengatakan karakter ini sangat mengerikan, mereka tidak bisa merasakan fluktuasi energinya, tetapi mereka merasakan kengeriannya. Laut tidak bisa lagi memuaskan manusia kuno, langit berbintang telah menjadi sasaran penjarahannya, dan cahaya bintang terang jatuh, yang awalnya memenuhi seluruh wilayah laut dengan warna-warna lembut. Namun, pada saat ini, malam yang lembut dirampas, cahaya bintang terdistorsi, dan semua cahaya terkonsentrasi dalam satu arah, bertemu ke arah manusia kuno. Dari kejauhan, ini adalah gambaran yang sangat aneh. Langit berbintang, kemuliaan yang indah, lenyap di ketinggian tinggi ratusan meter dari permukaan laut, dan kemudian semua berbalik ke pria di tengah, beberapa ratus meter di bawah kegelapan, tidak ada jejak cahaya. Sedemikian rupa sehingga pria Taiko sombong, bahkan Starlight tidak bisa lepas dari melahapnya. Saat ini, Chen Nan di langit jauh sudah dalam kegelapan mutlak, dan semua cahaya diserap oleh pria itu. Melihat dari jauh, cahaya bintang langit menyatu menjadi seberkas cahaya besar, yang terhubung ke tubuhnya, dan kekuatan bintang tak berujung melonjak ke tubuhnya. Chen Nan tidak bisa membayangkan seberapa kuat pria Taiko itu, tapi dia pikir dia harus menjadi pria yang bisa bersaing dengan iblis. Dia sangat menantikan dari psikologi, keduanya akan berada dalam bentrokan besar yang sengit di puncak negara, yang tidak diragukan lagi akan menjadi pertempuran abadi. Sayang iblis sekarang ada di dunia ketiga. Di malam hari, air laut sudah tenang, ikan laut, udang, dan kepiting mati menyebar di permukaan laut, udara mati benar-benar laut mati. Kekuatan bintang sangat besar, sepanjang malam, manusia purba itu tetap tak bergerak, mengembun dalam kehampaan seperti fosil, memungkinkan cahaya bintang yang tak berujung masuk ke dalam tubuh. Sampai fajar menyingsing, kilau terakhir cahaya bintang menghilang, dan lelaki Taiko itu akhirnya bergerak, dia duduk di belakang Tianma, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka, seperti 2 kilau ungu, membelah permukaan laut yang sunyi, dan lautan langsung terputus.
Dua parit besar dipisahkan, dan air laut mengalir ke kedua sisi. Kemudian Zidian menghilang dan mata pria itu kembali normal. Di kejauhan, Chen Nan dan yang lainnya diam-diam terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat mata satu sama lain. Itu adalah sepasang mata ungu, sangat dalam. Bahkan jika mereka berjauhan, mereka bisa merasakan kekuatan magis. Saat ini, kita sama sekali tidak bisa menjadi musuh bersamanya, tidak. Bisa menjadi lawannya sama sekali. Chen Nan menghela nafas, mengetahui bahwa celah di antara kedua belah pihak terlalu besar. Namun, mereka tidak ingin menjadi musuh laki-laki Suire, yang tidak berarti orang lain tidak mau. Ada banyak murid muda di puncak berkabut yang belum melarikan diri, mereka saling memandang di langit. Mereka mencoba untuk bergegas beberapa kali di malam hari, tetapi dihadang oleh luasnya dunia. Sekarang selusin orang bergegas ke depan seperti kilat. Long Wu dan Chen Nan menggelengkan kepala pada saat bersamaan, dan keberanian mereka patut dipuji, tapi ini sama sekali bukan waktu yang impulsif. Lebih dari selusin orang dengan cepat bergegas ke depan pria Taiko, tetapi kali ini dia tidak membunuh lagi. Dia melirik ke arah puncak-puncak berkabut ini, dan perubahan-perubahan mata secara alami memandang ke arah daratan, dan kemudian diperlukan untuk mengendalikan Tianma. Terbang menjauh. Para murid Piao Miao Feng jengkel dan merasa terabaikan. Lebih dari selusin orang bergegas membawa pedang. Namun, lelaki Taiko itu tetap mengabaikan mereka dan mendorong Tianma ke depan, membiarkan ratusan pedang menebasnya dan menghilang ke tubuhnya. Tianma bergegas mendekat, menghilang ke langit seperti kilat. 5 murid diinjak-injak oleh Tianma, 4 murid terluka parah oleh Tianma, hanya 3 murid yang tidak terluka. Ini benar-benar diabaikan. Dapat dilihat dengan jelas bahwa tokoh kuno tampaknya menganggap mereka sebagai gulma yang muncul di depan mereka. Ini adalah lelaki kuat yang absolut, yang dapat mengabaikan keberadaan kecil seperti semut. Ia berakar tidak memandang mata orang-orang ini. Bahkan ketika naga emas kuno memandang lelaki kuno itu, ada perasaan seperti itu di hatinya. Bajingan tua itu berbisik, aku menendangmu terlalu tua, bajingan seperti apa yang kau miliki? Abaikan saya, apakah Anda benar-benar memperlakukan saya seperti rumput, ikan? Petik 2. Ada keterampilan untuk mengejar ketinggalan, dan dia berlari ke arahnya dan berkata, berteriak di punggung seseorang, keterampilan yang luar biasa. Chen Nan berteriak tidak ramah. Aku tidak bisa mengejar ketinggalan, kuda tua itu terlalu cepat. Chen Nan memandang ke arah daratan dan berkata, aku khawatir perubahan besar akan terjadi pada dunia. Ayo kembali. Namun, pada akhirnya, mereka masih menunda selama 2 hari, karena tarian naga adalah sentimental, mereka harus menyembah gerbang tuan, dan menenangkan saudara-saudari dari sisa hidup setelah perampokan. Puncak berkabut dalam Vena, dan setelah pergolakan ini, para penguasa elit telah kehilangan semua kerugian mereka. 2 hari kemudian, Long Wu sedih dan Chen Nan memulai perjalanan kembali. Ketika mereka pertama kali memasuki daratan, mereka merasa ada sesuatu yang salah. Hanya dalam 2 hari, dunia latihan terbalik dan peristiwa besar terjadi. 7 tuan misterius, tidak ada yang bisa menolaknya. Ketujuh orang itu tidak datang bersama untuk bertindak pada saat yang sama, mereka tersebar di semua sisi dan muncul di mana-mana. Tidak ada yang bisa memahami kata-kata di mulut mereka, tetapi beberapa master di dunia kultivasi, menurut fluktuasi kesadaran mereka, mempelajari apa yang mereka katakan. Ketujuh orang itu mengekspresikan makna yang sama, mereka mencari dunia yang hancur. Mereka tidak memiliki fluktuasi energi, dan mereka menggunakan senjata seperti prajurit biasa. Pada awalnya, mereka tidak diperhitungkan oleh orang-orang di dunia budidaya, dan beberapa bahkan memprovokasi mereka. Akibatnya, secara langsung menyebabkan runtuhnya 7 realms mendalam di dunia, menyebabkan insiden tragis. Semua energi Suanji yang runtuh diserap oleh mereka, lokasi Suanji diubah menjadi gurun, rumput dan pohon-pohon semuanya layu, dan semua binatang mati dan menjadi tempat mati. Setelah mendengar hal-hal ini, Chen Nan segera merasa bahwa semuanya tidak baik. Berapa banyak dunia yang hancur di dunia ini? Bukankah ayahnya pernah mendapatkannya? Sekarang telah berubah menjadi dunia besar, terhubung dengan surga dan dunia. Apa rahasia yang ingin ditemukan oleh ketujuh tokoh kuno itu? Apakah itu berarti dunia yang hancur berisi kekuatan mereka semua? Chen Nan tidak bisa mengetahui pikiran 7 orang yang sebenarnya, karena saat ini mereka berada dalam kekacauan surga. Apakah orang yang muncul di hadapan Raja Iblis adalah 7 dari mereka? Pada saat ini, Chen Nan memikirkan hal ini dan tidak dapat menahan diri untuk berkata pada dirinya sendiri, 7 begitu kuat, mengapa Raja Iblis memasuki dunia ketiga terlebih dahulu? Dan abaikan kemungkinan bahaya yang disebabkan oleh 7 orang ini, apakah benar dia benar-benar memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan di dunia ketiga? Petik 2. Chen Nan mengantar tari naga ke alam nyata Kunlun, dan kemudian dia pergi sendirian, tanpa membawa mereka Zijin Shenlong dan bayi naga. Karena dia ingin memata-matai 7 tokoh kuno, dengan sayap dewa raja di tubuhnya, dia merasa bahwa jika dia cukup waspada, dia mungkin bisa menjamin keamanan sendiri. Namun, setelah Chen Nan terbang keluar dari tanah suci ras iblis, dia tidak berhenti dari Gunung Kunlun, dan harus berhenti di lembah Kamelia. Lembah ini dikelilingi oleh pegunungan di semua sisi, pemandangannya indah, dan mata air pegunungan yang jernih memancarkan suara ceria ding-ding dong-dong, dan mengalir keluar dari lembah. Lembah itu penuh dengan kamelia berwarna-warni, bunganya seperti batu giok, sejernih kristal, aromanya menyengat, dan aromanya memabukkan. Namun, Chen Nan sulit dimabukkan, ia bahkan melihat seorang lelaki kuno mengendarai Tianma,
memegang tombak perunggu berkarat di tangannya, berdiri seperti fosil di udara, memandangi dua wanita muda di lembah Kamelia. Kedua peri itu cantik dan anggun, dan di bawah latar belakang Kamelia, mereka bahkan tidak memakan kembang api manusia, yaitu Yusin dan Taixuan. Karena 7 lelaki kuat lahir dan dunia bergolak, mereka mengakhiri rencana mereka untuk melakukan perjalanan jauh, dan baru saja kembali ke alam mendalam Kunlun. Setelah melihat pemandangan yang indah di sini, mereka ingin menikmati bunga-bunga dan tidak ingin bertemu dengan manusia yang membawa tombak untungnya. Mereka bertemu orang-orang Taiko di sini, kalau tidak pihak lain akan menemukan Kunlun mendalam realem berdasarkan kesadaran spiritual yang kuat, dan mungkin menghancurkan seluruh tanah suci iblis. Pria itu berbicara bahasa yang tidak ada yang bisa mengerti, tetapi Dan Taixuan dan Yusin mengerti artinya dari fluktuasi kesadarannya. Katakan, apakah kamu tahu dunia yang hancur? Karakter seperti apa dua peri? Dalam 2 hari terakhir, mereka telah berada di dunia luar dan mempelajari informasi dari 7 pusat kekuatan dunia bawah, sehingga mereka langsung menebak identitas masing-masing. Dunia yang hancur telah terhubung dengan dunia manusia dan alam surga. Sepanjang jalan ke barat, Anda akan menemukan dunia yang luas, di mana ada dunia yang pernah hancur. Rambut hitam panjang pria Taiko itu menari dengan liar, dan sepasang mata ungu menyinari 2 lampu menakutkan. Tubuh kuat seperti perunggu itu seperti tubuh naga, memancarkan cahaya harta karun, dan lebih menyilaukan di bawah mantel darah yang rusak. Apakah Huang Tian ada di sana? Dia terus bertanya, kata-katanya tampak sangat bersemangat. Apa Huang Tian? Jelas, kedua wanita itu tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Chang Tian sudah mati, Huang Tian berdiri. Kami membunuh Chang Tian dan meninggalkan Huang Tian kepada orang-orang itu untuk menyegel. Dan Taixuan dan Yusin melihat pada saat yang sama, walaupun mereka tidak begitu jelas tentang spesifikasinya, mereka sangat menyadari peristiwa besar yang mengejutkan zaman itu, dan mungkin akan segera terungkap dari mulut pria itu. Langit sudah mati, Huang Tian berdiri. Kalimat ini tidak hanya mengejutkan Dan Taixuan dan Yusin, tetapi juga menyebabkan ledakan darah pada Chenan yang baru saja tiba di sini. Orang macam apa orang Taiko ini? Mereka benar-benar membunuh langit. Apakah memang ada hari seperti itu? Hidup macam apa dia? Atau dia mengatakan bahwa Chang Tian hanyalah gelar pria yang kuat? Tapi, melihat ekspresinya dan mendengarkan kata-katanya, langit yang dia katakan sepertinya adalah apa yang disebut langit. Betapa gila dunia ini, beberapa orang bisa membunuh hidup seperti Tian. Pada saat ini, Chen Nan ingat mendengarkan kata-kata dewa tidak dikenal dan setan dalam kematian jadi, surga dikunci ke dunia oleh setan. Iblis harus mengacu pada iblis, tidak diragukan lagi, siapa yang dimaksud dengan langit. Mungkinkah itu, Huang Tian, yang disebut lelaki kuno itu? Sebuah kalimat dari pria Taiko itu baru saja mengungkapkan banyak berita mengejutkan. Mereka membunuh Chang Tian, dan Huang Tian berkuasa, dan kemudian Huang Tian disegel oleh sekelompok orang kuat lainnya. Dengan cara ini, apakah ketujuh tokoh kuno yang menghancurkan 7 gunung suci dan menerobos segel telah bekerja sama dengan beberapa orang setan, yang telah membuat peristiwa besar yang mempengaruhi seluruh dunia? Kami tidak kenal Huang Tian. Orang seperti apa kamu? Dan Taixuan bertanya-tanya, meskipun dia bijaksana dan bijaksana, tetapi pada saat ini sulit untuk menenangkan hatinya, yang dikejutkan oleh kata-kata pria Taiko itu. Pria kuno itu tidak bergerak sama sekali seperti fosil yang telah ada sejak zaman kuno. Setelah lama, dia perlahan mengangkat tombak kuno berkarat perunggu dan menunjuk ke Dan Taixuan dan Yuxin. Di kejauhan, Chen Nan bergidik di dalam hatinya, tanpa berpikir, menyebarkan sayap Raja Dewa dan dengan cepat bergegas, menghalangi bagian depan wanita kedua. Meskipun, sosok di dalamnya bukan Yusin yang asli, tetapi bahkan kemudian dia tidak ingin dia terluka, harapan nyata Yusin untuk kebangkitan ada pada dirinya. Orang-orang Taiko duduk dengan anggun di belakang Pegasus yang tinggi, dan tombak perunggu kuno masih menunjuk lurus ke depan tanpa fluktuasi energi, tetapi Chen Nan merasakan perasaan penindasan yang tak terlihat. Itu bukan karena penindasan kekuatan, juga bukan kekuatan spiritual yang kuat. Ini adalah potensi yang dimiliki pihak lain secara alami. Ya, itu adalah semacam potensi yang berasal dari roh, tetapi melampaui roh, dan secara alami ada potensi. Huang Tian, butuh waktu lama bagi pria Taiko untuk mengucapkan dua kata ini. Melalui fluktuasi spiritual, Chen Nan mengerti artinya. Pada saat ini, Chen Nan sangat tenang. Dia berkata dengan tenang, kami tidak tahu di mana Anda berbicara tentang Huang Tian, dan bahkan jika Anda bertanya kepada semua orang di dunia ini, tidak ada yang tahu apa yang Anda katakan tentang Huang Tian. Saya hanya tahu bahwa dunia yang rusak, di barat tanah ini, terhubung ke dunia manusia melalui saluran. Petik 2. Pada akhirnya, lelaki Taiko itu menyingkirkan tombak tulang belati berkarat, dan kemudian tidak lagi memandangi mereka, menyebut-nyebut kendali Tianma, dan berteriak langsung ke langit. Tianma berdiri dan membawanya pergi, rambut hitam panjang menari di angin, dan perburuan berdarah memburu. Laki-laki Swire menghilang ke langit barat. 7 tokoh kuno yang membunuh langit, dari mana mereka berasal? Chen Nan ingin segera tahu, tetapi tidak bisa mengetahuinya. Tiba-tiba, dia menamparkan dahinya dengan keras, seolah-olah mengingat sesuatu. Dia tidak bisa berbicara dengan putrinya yang kedua dengan dalam, menyapa. Dengan tergesa-gesa, dan terbang pergi. Jauh dari Yuxin dan Taixuan, Chen Nan berhenti di puncak hijau jernih. Ia dengan cepat membuka dunia batin, bergegas masuk, dan memanggil 4 dan 5 leluhur.
Saat ini, Master Tian telah dipaksa untuk memasuki alam ketiga oleh Master Iblis, tetapi dua barang antik tua ini telah dieliminasi karena praktik budidaya mereka, dan mereka telah menjadi ikan yang sah di jaring. Dua leluhur keluarga Chen, meskipun usia mereka belum tentu merupakan kelompok orang tertua, untuk dunia latihan saat ini, saya takut bahwa beberapa orang lebih tua dari mereka. Keempat leluhur bersinar dengan cahaya keemasan, dan 5 leluhur diukir dengan batu giok, keduanya seperti anak-anak, mereka benar-benar boneka emas dan boneka perak. Apa yang dilakukan bocah panik? Wu Zu bertanya dengan susah payah. Berani bertanya kepada leluhur, apakah kamu tahu kisah generasi setan? Kenapa kamu menanyakan ini? Aku tidak tertarik pada orang gila itu. Rupanya, kedua leluhur tidak memiliki perasaan yang baik untuk iblis. Karena sesuatu yang besar terjadi, puncak berkabut runtuh, dan 7 tokoh kuno lahir. Aku merasa seperti mereka tahu setan. Berdebar, berdebar. Kedua leluhur duduk di tanah satu demi satu, dan penampilan mereka sangat jelek. Apa yang terjadi padamu, dua leluhur? Chen Nan bertanya. 4 leluhur dan 5 leluhur duduk di rumput Fang Chao, dan 2 pasang tangan kecil menarik rumput hijau ke tanah. Nak, apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja itu benar, aku telah melihatnya dengan mataku sendiri. Jika Tuan hari ini semua diundang ke alam ketiga oleh iblis, tidak ada yang bisa bersaing dengan 7 karakter kuno. Aku ingin bertanya kepada mereka apa asal-usulnya. Kami tidak tahu dari mana mereka berasal. Kami hanya tahu bahwa 7 orang diundang oleh guru iblis kuno dan dewa tabu kuno, dan mereka membunuh langit bersama-sama. Mendengar ini, Chen Nan bertanya dengan kaget, apakah benar-benar ada langit? Keberadaan macam apa yang dimiliki Cheng Tian? Kita tidak tahu, kecuali bagi mereka yang telah mengalami hal-hal itu, siapa yang tahu apa itu? Lagi pula ini semua rumor. Aku hanya tahu bahwa itu adalah salah satu tahun yang paling kacau, masa ketika yang kuat mati. Mereka bertanya kepadaku tentang dunia yang hancur dan Huang Tian. Chen Nan mengatakan kepada kedua leluhur keluarga Chen sebanyak mungkin informasi yang mereka miliki, untuk melihat apakah mereka dapat menggali beberapa informasi berguna dari mulut mereka. Itu benar. Wu Zu menepuk-nepuk betisnya dan berkata, apakah kamu tahu tentang apa dunia yang hancur itu? Bagaimana saya bisa tahu bahwa saya masih meminta leluhur untuk berbicara dengan jelas? Menurut legenda, itu adalah dunia nyata yang ada. Perang tahun ini mungkin pecah di sana, dan seluruh dunia dihancurkan. Legenda mengatakan bahwa, sebagai hadiah 7 orang, dunia yang hancur akan diperoleh oleh mereka. Dunia nyata, apakah itu dihancurkan dalam satu pertempuran? Guncangan di hati Chen Nan bisa dibayangkan. Kemudian ia berpikir bahwa dunia yang hancur diperoleh oleh perang Chen. Ayahnya meninggalkan pesan kepadanya untuk membiarkannya menemukan cara untuk mencium di masa depan, tetapi 7 karakter kuno muncul, dan masalahnya besar. Chen Nan bertanya lagi, ada apa dengan Huang Tian? Mengapa 7 orang menginginkannya, dia juga Tian? Itu pasti surga. Kedua leluhur keluarga Chen tidak yakin, apa yang terjadi di era itu terlalu lama. Orang-orang yang terlibat membisu, dan sulit bagi orang luar untuk mengetahuinya. Tampaknya 7 orang tersegel di puncak berkabut dan Huang Tian memiliki beberapa koneksi, dan sepertinya iblis dan orang lain juga bercampur. Singkatnya, semuanya sangat rumit. Sulit bagi orang luar untuk mengerti. Petik 2. Chen Nandao, karena mereka diundang oleh iblis, mereka telah membunuh langit, dan saya ingin datang ke waktu ini untuk bebas dan tidak menimbulkan masalah besar. Tidak akan menyebabkan masalah besar. Masalahnya besar. 4 leluhur dan 5 leluhur mengekspresikan kekhawatiran mereka pada saat yang sama. Hal ini tentang mereka. Sekarang, dunia yang hancur telah terhubung ke surga dan dunia. Jika 7 tokoh kuno ini ingin mengendalikan dunia yang hancur, saya khawatir mereka tidak akan pernah membiarkan dunia dan langit. Sekarang di dunia ini, semua surga semua tuan diundang ke dunia ketiga oleh iblis, siapa lagi yang bisa menghentikan mereka? Petik 2. Ini memang masalah yang sangat serius. Saya takut tidak ada yang bisa benar-benar bertengkar dengan 7 orang. Chen Nan juga khawatir tentang hal itu dan berkata pada dirinya sendiri, apa yang akan diperbaiki oleh Tuhan Iblis di dunia ketiga? Apakah ini lebih penting dengan hal-hal mendesak yang harus dilakukan? Petik 2. Nak, tetap di sini dengan jujur, jangan berlarian kemana-mana, kalau tidak kamu tidak bisa bertahan, jika 7 orang ini terbunuh, aku khawatir akan ada dunia yang rusak di dunia ini lagi. Pada saat kedua leluhur berbicara dengan Chen Nan dengan cemas, ketujuh tokoh kuno telah bergegas ke dunia yang hancur, yang juga merupakan lapisan neraka ke-17 yang asli. Mereka melintasi langit dan bumi, membumbung kemana-mana di dunia ini, seperti 7 kilat, mereka telah menghancurkan setiap inci ruang, dan mereka telah memflash jejak mereka di hampir setiap sudut. Ketujuh tokoh kuno itu tidak berkeliaran tanpa tujuan, mereka sepertinya mencari sesuatu, dan mereka mencari sesuatu. Akhirnya, memegang tombak kuno perunggu dan menunggang seorang pria di atas kuda, berkata, dunia yang rusak telah sebagian dipisahkan oleh mana. Mereka semua sepertinya peduli pada kata-kata seperti emas, dan semua orang berkata singkat. Pintu koordinat tidak ada di sini. Di ruang yang ditandai, dipandu oleh nafas dunia yang rusak ini. Pergi untuk itu. 7 Daoguang bergegas keluar dari dunia yang rusak. Mereka tampaknya telah merasakan di mana targetnya. Misalnya, Kidao Hongmang menembus langit tanah barat dan terbang ke arah timur jauh. Tidak ada keraguan bahwa tujuan mereka adalah Dujia Xuanji, itu adalah ruang yang ditandai oleh Chen Zan.
Ketika Chen Zan mendapatkan dunia yang hancur, dia ingin mereproduksi dunia nyata tahun itu, untuk memahami perubahan langit dan bumi, memahami sifat surga dan bumi, dan melihat sifat dunia besar. Namun, karena tidak mungkin untuk memprediksi apa yang akan terjadi pada seluruh dunia yang hancur setelah dipulihkan, Chen Zan memutuskan untuk menghindari kecelakaan itu dan memutuskan untuk melihat yang besar, yang menyebabkan Du Jiaxuanji muncul. Hari ini, untuk Du Jiaxuanji, tidak ada akhir dalam antisipasi. Iblis telah pergi, dan mereka mengira kutukan itu telah gagal, dan mereka bebas lagi. Bagaimana jika ada musuh setingkat Dewa Chen Nan? Mereka percaya bahwa dengan akumulasi keluarga mereka sendiri selama ribuan tahun, banyak tuan masih bisa berurusan dengan Raja Dewa. Namun, ketika semuanya datang begitu tiba-tiba, 7 lampu ilahi bergegas ke alam dunia mendalam, benar-benar menghancurkan keinginan dan ambisi mereka. 7 dewa pembunuh yang memegang prajurit perunggu kuno, bagi mereka yang tinggal di dunia yang mendalam ini, apakah mereka pembudidaya atau manusia biasa, hanya ada 2 kata, pembantaian. Kecuali untuk beberapa orang yang keluar, semua orang di bagian realem besar ini dibantai oleh 7 tokoh kuno. Mereka tidak memiliki fluktuasi emosional, dan mata mereka tidak berkedip. Sepertinya pembunuhan itu bukan kehidupan manusia. Pedagang pemanen pada umumnya, Du Jiaxuanji telah diturunkan selama ribuan tahun, tetapi hanya ada 2 atau 3.000 orang yang berlatih keluarga Chen Xuanggong. Sisanya 40.000 hingga 50.000 adalah non-kultivator dan orang-orang biasa, tetapi tidak ada yang bisa bertahan. Seluruh Xuanji dengan cepat berubah menjadi dunia mati. Tanah seperti surga sepenuhnya merah dengan darah, dan mayat ada di mana-mana. 7 tokoh kuno tampak seperti semut mati, tanpa perubahan suasana hati. Chen Nan telah berdiskusi dengan 4 leluhur dan 5 leluhur di langit dan bumi bagian dalam hampir sepanjang hari, dan tidak mengetahui pembantaian di Du Jiaxuanji dan tidak tahu pentingnya ruang bagi 7 lelaki kuat kuno. Anak itu harus ingat bahwa menyelamatkan hidup itu penting, dan kura-kura akan dibuat baru-baru ini. Untuk saran yang baik dari kedua leluhur, Chen Nan hanya bisa setuju dengan air mata dan tawa, dan dia bangkit untuk pergi. Ketika Chen Nan membuka dunia batin dan akan segera keluar, kilatan cahaya dan bayangan melintas di depan matanya dalam sekejap. Dia berteriak buruk dan membentangkan sayap Raja Dewa untuk mengejar. Dan Taixuan, pahit. Chen Nan melihat cahaya dan bayangan, dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, Qianying lain juga bergegas masuk dan berteriak, Sister Dantai, apa yang salah dengan Anda? Bukankah kita mengatakan bahwa Jing Jing menunggu Chen Nan keluar, mengapa Anda terburu-buru? Ketika Chen Nan dan Yu Xin cepat-cepat mengejar, dan Taixuan bergegas ke sisi Meng Keer yang terkejut. Chen Nan berpikir sudah terlambat untuk mengucapkan mantra, karena tindakan dan Taixuan berada di luar harapannya. Anak perempuan yang bangga dari satu generasi, dan Taixuan, berlari ke tubuh Meng Keer, dan tidak ada situasi imajiner yang terjadi, tidak ada yang jatuh. Dan Taixuan dan Meng Keer telah menjadi satu, dan mereka telah menjadi satu, dan keduanya bergabung bersama. Ya Tuhan, memang begitu. Seru Yu Xin. Chen Nan tercengang, menunjuk dan Taixuan dengan jarinya, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, dan Taixuan tiba-tiba menutupi perut bagian bawah dan berteriak, Chen Nan, apa yang kamu lakukan padaku? Dan Taixuan yang indah adalah ribuan tahun yang lalu, sama seperti bulan yang cerah di langit, pancaran suci menerangi seluruh daratan bagian timur, dan membuat banyak orang muda yang tampan menjadi gila. Ini adalah wanita misterius, peri yang sangat bijak, tidak ada yang tahu asal-usulnya, tidak ada yang tahu masa lalunya. Dia bangkit dengan cepat, seperti komet yang lewat, menerangi bumi dengan segera, dan kemudian menghilang ke dunia seperti pelangi yang cemerlang, dan akhirnya muncul di surga yang dingin dan luas. Beberapa kali turun, meninggalkan legenda tanpa akhir pada orang lain, meninggalkan legenda tanpa akhir, adalah salah satu peri yang paling sulit ditembus. Tidak dapat dipungkiri bahwa Chen Nan sangat terobsesi dengan dan Taixuan 10.000 tahun yang lalu, sama seperti semua tuan muda, sangat terperangkap dalam pesona dan Taixuan yang tak ada habisnya. Dapat dikatakan bahwa dan Taixuan meninggalkan kesan yang mendalam di hati Chen Nan 10.000 tahun yang lalu, pada tahun-tahun itu, dan Taixuan, yang telah membuang banyak pria di seluruh benua, adalah dewi di hati dan hati Chen Nan. Dewi yang sempurna. Hanya karena serangkaian peristiwa yang terjadi kemudian, Yu Xin benar-benar berjalan ke dunianya, tetapi jauh di dalam hatinya, selalu ada jejak dan Taixuan. Dewi sempurna di masa lalu, sekarang muncul di dunia batinnya dengan identitas dan keadaan yang membuatnya tak terbayangkan, dan Chen Nan yang terdiam saat ini. Pada saat ini, peri tak tertandingi dan Taixuan, penampilan batu giok penuh dengan kemarahan dan teror, tubuh batu giok yang ramping dan sempurna gemetar, dan tangan batu giok ramping selalu menyentuh perut bagian bawah, tangan batu giok lainnya menunjuk ke Chen Nan sudah kehabisan kata-kata. Peri yang bijaksana, pendiam di masa lalu, sulit untuk tetap tenang saat ini, fakta-fakta di depannya hampir runtuh, menggigil dan memarahi Chen Nandao, kamu, maksudnya, iblis. Aku ingin membunuhmu. Dan Taixuan memberikan minuman ringan, platform lotus giok awalnya milik Meng Keer, memancarkan cahaya ilahi yang cerah, tetapi kekuatan platform lotus di tangannya tidak diketahui lebih kuat dari itu di tangan Meng Keer. Berapa kali, penampilan platform lotus sangat berbeda, platform lotus dengan cepat terurai dan berdiferensiasi, membentuk satu set pakaian lotus dan baju besi dalam sekejap, memancarkan cahaya suci dan melindungi tubuhnya, cahaya lembut akan mematikan sama seperti para dewa yang perlu disembah.
Tapi dewa ini penuh amarah, dan dewa berubah amarah, dan Taixuan terlihat seperti dewi terbang, memegang kelopak bunga teratai di tangannya, dan berubah menjadi tarian dewa untuk Chenan. Kelopak bunga teratai memotong pinggangnya lurus, dan sepertinya menghalangi dia. Dipotong dua. Seiring dengan kecemerlangan suci yang dikirim oleh Dan Taixuan, 7 warna indah mengelilinginya, dan 7 tokoh cahaya yang indah dan gemetar menari bersamanya dan menyerang bersama. Namun, penampilan mereka terlalu kabur, dan hanya 2 dari mereka yang bisa melihat penampilan sejati mereka sedikit. Satu adalah kualitas brilian dari Dan Taixuan, dan yang lainnya adalah impian kualitas cahaya. Surga alam Yuxin adalah peri tak tertandingi yang dikenal sebagai Dan Taixuan. Setelah melihat 7 sosok cahaya, dia berseru tanpa sadar, legenda itu ternyata benar, Kijue benar-benar ada di dunia, Sister Dantai kamu. Ekspresi Chen Nan sedikit trans, tetapi naluri itu masih ada di sana. Sayap Raja Dewa menyebar dan bergerak ratusan meter dalam sekejap. Dia terbangun seperti mimpi, menatap wanita seperti dewa yang dipaksa lagi. Bagaimana Dan Taixuan menjadi dirimu, mengapa ini? Pada saat ini, Chen Nan sangat bingung. Dewi di hatinya memiliki hubungan seperti itu dengannya. Dari alam bawah sadar, ada sedikit harapan, tapi ini dalam hal perasaan nyata, ia memiliki jejak penyesalan. Mengker telah menghilang, dan perawan itu, yang memiliki kepribadian yang berbeda, temperamen ilahi, dan kepolosan yang menakjubkan, baru saja pergi. Dia kesulitan menerimanya. Tidak hanya ada pernikahan yang konyol antara keduanya, dan Mengkir memiliki anak, tetapi juga karena dia merasa bahwa dia tampaknya memiliki kasih sayang terhadap keturunan tanah suci Dantai yang keras kepala dan teliti. Ketika keduanya bertemu satu sama lain, mereka hampir dalam keadaan konfrontasi, mereka saling bertarung, menghitung satu sama lain, dan akhirnya, untuk alasan yang luar biasa, mereka melintasi lintasan kehidupan dan menyatukan mereka. Apakah itu benar-benar 2 garis berpotongan, dan tabrakan singkat tidak akan pernah bertemu lagi selamanya? Chen Nan mengalami kesulitan dalam menerima hasil ini, putri Tantai yang berpikiran tajam ternyata hanyalah kondisi kehidupan Dan Taixuan yang lain. Dia merasa agak sedih untuknya. Dihormati sebagai orang suci pertama di tanah suci yang saleh, hanya seorang wanita miskin yang datang ke dunia ini untuk waktu yang singkat untuk mencapai 7 gadis pamungkas. Pada saat ini, Dan Taixuan menyerang lagi, dan 7 angka kualitas cahaya ikut bersamanya, tapi kali ini Yuxin juga terbang, menabrak lampu yang kacau di depan Dan Taixuan. Suster Yuxin, jangan hentikan aku. Dan Taixuan berteriak keras. Suster Tantai tidak ingin membunuh Chenan. Wajah Yuxin agak rumit. Tidak jauh dari sana, ekspresi Chen Nan sangat berubah. Hal-hal ini terjadi di depan Yuxin, dan beberapa membuatnya merasa puas diri. Namun, ekspresi Yuxin cepat kembali normal, dan dia dan saingan Yang Yuese Tan Xuan berkata, Sister Seven jelas yang terbaik dari keduanya. Ini adalah momen kritis, atau jangan menunda, biarkan Chenan lewat. Tidak, aku akan membunuhnya. Oh. Dan Taixuan bahkan menangis, tidak ada jejak gaya itu lagi, dan dia tidak berdaya seperti wanita kecil. Sikat kuas. Sosok tiba-tiba muncul, menerobos intersepsi Yuxin di beberapa arah, membuatnya sulit untuk mengatakan yang mana tubuh yang sebenarnya, menerobos ke tubuh Chen Nan, dan kelopak bunga teratai dengan cepat menebas. Chen Nan buru-buru mengeluarkan pedang naga besar untuk bertarung, dan pada saat yang sama berteriak, Dan Taixuan, kamu berhenti, beberapa hal yang ingin aku mengerti, maka kita akan memutuskan apakah akan bertarung dan kemudian memutuskan. Wow, iblis, aku tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu, mati. Namun, pada saat ini, Dan Taixuan tiba-tiba berseru dan berhenti tiba-tiba. Penampilannya berubah menjadi mimpi Ker dalam sekejap, dan penampilannya tidak berbeda dengan keturunan luar biasa dari tanah suci Dantai. Patriark, kenapa ini? Mengkir mengeluarkan suara pahit di mulutnya. Tidak apa-apa, jangan melawan. Kita semua konsentris dan satu orang. Ketika kita bergabung bersama, dunia yang luas akan muncul di depan kita. Tidak, aku tidak ingin bergabung, aku ingin menjadi diriku yang asli, dan aku yang bergabung tidak ada lagi. Bagaimana kamu bisa berpikir begitu? Wajah Dan Taixuan dengan cemas berkata, bukan itu yang kamu bayangkan, kamu bukan inkarnasiku, kita berdua adalah subjeknya, kamu adalah aku adalah kamu. Mungkin saya sedang terburu-buru, dan Anda akan memahami segalanya tanpa menunggu kekuatan di dalam diri Anda. Tetapi sekarang dunia akan berada dalam kekacauan, dan itu akan sangat berbahaya jika kita tidak bergabung bersama sesegera mungkin. Petik 2. Dan Taixuan membiarkan Mengker keluar dan membiarkannya keluar. Chen Nan melihat bahwa Mengker masih di sana, dan kejutan yang tidak biasa di hatinya adalah emosi. Setan kamu, aku berharap aku bisa membunuhmu, kamu benar-benar, wow. Wanita di depan berubah menjadi penampilan Dan Taixuan lagi. Dia menatap Chen Nan dengan malu dan berkata, maksudmu, kembalikan aku Bincing Yuji, aku, wow. Petik 2. Dan Taixuan sekali lagi membunuh Chen Nan tanpa malu-malu, tetapi tubuhnya benar-benar memiliki masalah. Sekarang dia tidak membutuhkan Chen Nan dan Yuxin untuk bertarung, dia tampaknya tidak dapat mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia berhenti di tempat yang sama lagi, dan penampilannya berubah menjadi Mengker. Mulutnya membuat suara Mengker, berkata, aku tidak mau, aku hanya ingin menjadi yang asli sendiri, aku tidak ingin menjadi orang lain. Kir, kamu belum tahu, kita adalah 7 perawan legendaris. Kita adalah manusia, sekarang kita bersama, ini adalah kembalinya ke diri sejati.
Tidak, Chenan, selamatkan aku, selamatkan anak-anak kita. Tidak ada yang lebih kuat dari kalimat ini. Setelah mendengar ini, Chenan bergegas tanpa berpikir, dan berkata dengan keras, dan Taixuan, kamu akan membiarkan Mengkir, dia adalah istriku, jangan menyakitinya. Penampilan Mengkir menghilang, dan sekali lagi berubah menjadi dan Taixuan, tubuhnya yang flamboyan bergetar, menunjuk ke Chenan, dan berkata, tak tahu malu. Kotor. Ker adalah dantai saya, maksud Anda adalah Anda iblis, bagaimana aku bisa menjadi istrimu? Kamu merusak tubuhku, aku, wah. Petik 2. Satu generasi peri Tianjiao Dian Taixuan, meskipun tubuhnya yang gemetar, ingin menurunkan 8 potong Chenan, tetapi pada saat ini tubuhnya tampak sangat tidak fleksibel, dan dua kekuatan di tubuhnya bertempur dengan sengit. Pada kenyataannya, Meng Keer tidak bisa menjadi lawan dari Dan Taixuan, tetapi setelah keduanya bergabung bersama, tidak mungkin bagi Dan Taixuan untuk dengan mudah menekan pikirannya. Karena Meng Keer memiliki potensi yang sangat besar, tetapi belum pernah meletus. Itulah 7 kekuatan unik yang dikatakan Dan Taixuan. Potensi mereka hampir sama. Dalam proses integrasi, itu bukan lagi pertempuran untuk kultivasi, tetapi pertempuran potensi yang tersembunyi di dalam tubuh. Dan Taixuan mati-matian ingin bergabung dengan cepat, sementara Meng Keer sangat menentang. Pada saat ini, keempat leluhur dan 5 leluhur juga berlari keluar dari kedalaman dunia batin. Mereka telah mendengar gerakan itu dan mungkin tahu apa yang sedang terjadi. Dia berteriak pada Chenan, suntikkan kekuatan dari semua titik akupuntur di tubuhnya untuk mencegah fusi, dan lakukan seperti yang kita katakan. Bagus, kata Chenan keras. Pada saat ini, perjuangan Mengkir menjadi lebih intens, yang tidak diharapkan oleh Dan Taixuan dalam hal apapun. Dia tidak bisa lagi bergerak, dan 7 kekuatan terus-menerus bertarung dalam tubuh yang sempurna ini. Keempat leluhur dan 5 leluhur menunjuk ke Chenan dan berkata, Guan Yuan, Senke, Juke, Fuzong, Fengqi, Yingming, Sun, Senting, Bai Hui. Chen Nangsun seperti kilat, mengubah kekuatan di tubuhnya menjadi sinar cahaya. Menurut ujung 4 dan 5 leluhur, ia dengan cepat menembus ke dalam tubuh Dan Taixuan. Chen Nan, selamatkan aku dengan cepat. Kamu setan yang merusak tubuh bersihku. Ini adalah 2 suara yang berbeda, dibuat dalam tubuh yang sama. Chen Nan terus-menerus menepuk nadi akupunturnya, hampir melelahkan kekuatan besar tingkat Raja Dewa di tubuhnya. 5 leluhur dan 4 leluhur menyaksikan dengan gugup di samping satu sama lain, dan Yusin berdiri diam tidak jauh dan tidak menembak. Pada saat ini, ledakan cahaya ilahi yang cerah berwarna-warni tiba-tiba meledak, dan cahaya yang menyala-nyala membuat orang tidak dapat membuka mata mereka sama sekali. Chen Nan merasakan tubuh yang lembut dan menabrak lengannya. Ketika cahaya menghilang, dia menyadari bahwa itu adalah Meng Keer, dan benar-benar berhasil memisahkan mereka. Tubuh Meng Keer bersinar dengan cahaya berwarna-warni, dan kekuatan segel besar tampaknya perlahan terurai, bergegas ke anggota tubuhnya. Setelah perubahan dramatis ini, Meng Keer langsung maju ke dunia abadi, dan tidak berhenti di situ. Kekuatan segel masih perlahan-lahan mulai terbuka. Dan Taixuan juga telah berubah. Kekuatan ilahi, 7 kekuatan, besar yang tersembunyi di tubuhnya sekali lagi telah menghancurkan segel misterius itu. Itu lebih kuat dari sebelumnya, dengan lampu warna-warni berkelebat di seluruh tubuhnya, dan dia diolah untuk masuk ke ranah para dewa. Saya harus kagum, 7 kebajikan yang legendaris itu benar-benar keberadaan yang ajaib, mereka berdua telah menunjukkan potensi yang luar biasa sebelum mereka benar-benar bergabung. Namun, apakah itu Dan Taixuan atau Meng Keer, negara mereka sangat tidak stabil, dan mereka perlu tenang dengan cepat untuk menyesuaikan suku bunga mereka. Ketika Meng Keer melihat Chen Nan, kebenciannya terhadapnya tampaknya telah menghilang, duduk bersila di tanah dengan percaya diri, dan mulai melatih Xuan Gong untuk mengatur napasnya. Dan Taixuan bergegas menuju pintu keluar dunia batin tanpa melihat ke belakang. Dia sangat perlu menemukan tempat rahasia untuk mundur. Sebelum dia pergi, dia membuat suara gemetar dan berkata, Chen Nan. Iblis, kamu sedang menunggu saya. Chen Nan tidak menghentikannya, dan dia sangat ingin Dan Taixuan pergi sesegera mungkin. Yuxin ragu-ragu untuk sementara waktu dan dengan cepat diusir. Kemana kamu pergi, Yuxin? Teriak Chen Nan. Aku tidak khawatir tentang Sister Dantai, pergi temui dia, jangan pikirkan itu, pergi ke Kunlun dan tunggu aku kembali. Langit dan bumi bagian dalam menjadi tenang, dan 4 leluhur serta 5 leluhur mengelilingi Chen Nan. Butuh waktu lama untuk menghela nafas, nak, kau bisa melakukannya. Benar-benar ada 2. Petik 2. Wajah Shizu dan Wusu jelas sangat jelek. Bahkan 7 gadis, kamu. Aduh, leluhurku yang masih hidup, kamu adalah leluhur kami. Bahkan 7 gadis, kamu dan kamu, berani-beraninya kamu ide buruk. Nenek moyang dari 4 leluhur dan 5 leluhur menunjuk ke arah Chen Nan, melihat ekspresi mereka dan ingin menelannya. Apakah kamu tahu betapa buruknya 7 keajaiban? Pernahkah kamu mendengar legendanya? Pada saat ini, Chen Nan benar-benar tidak bisa bicara banyak, dan bagaimana menjelaskan apa yang terjadi dulu jelas. Keempat leluhur dan 5 leluhur tampak sangat khawatir. Mereka berjalan keliling dan berkata, dikatakan bahwa 7 gadis itu telah menakuti dunia antara zaman kuno dari gurun besar. Keluarlah, jika 1 atau 2 hari melompat keluar dari langit. Tian datang dan menemukan bahwa Anda menghujat tubuh suci mereka dan sedang mengandung anak-anak Anda, bahkan jika mereka sekuat keluarga Chen kami. Petik 2. Chen Nan tercengang, 7 perawan.
Tuan dari era Taiko. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Mengkir adalah 7 gadis? Selain itu, semuanya tidak otonom pada waktu itu. Meskipun tahu bahwa masalahnya besar, saat ini tidak ada cara yang baik untuk menyelesaikannya. Namun, sementara 4 leluhur dan 5 leluhur sangat khawatir, mereka berbisik, 7 perawan yang kuat, darah keluarga Chen kami bahkan memiliki darah tulangnya. Orang yang ke-11 adalah bayi. Jika akhirnya bisa bersembunyi setelah beberapa saat, itu akan. Petik 2. Kedua leluhur khawatir dan bersemangat. Mereka menggosok tangan mereka di dunia dan berjalan di sekitar. Mereka lupa menghitung mundur Chen Chen. Pada saat ini, mimpi yang menyesuaikan mimpi Ker terbangun dan berbalik. Dia agak terganggu pada awalnya, dan kemudian berteriak, anak-anak hilang. Anak-anakku, apa? Chen Nan belum berbicara, dan keempat leluhur serta 5 leluhur berseru. Itu adalah harta keluarga Chen kami, itu daging dari 7 perawan, bagaimana mungkin? Di kedalaman pegunungan Kunlun, Dan Taisuan bangun, dan cahaya ilahi yang sangat terang dan berwarna-warni keluar dari tubuhnya dan bergegas ke Xiao Han. Dia menerobos ke ranah Kaisar Dewa. Namun, pada saat ini, dia merasa ada yang salah dengan tubuhnya, wajahnya ngeri, dan dia merasa tidak percaya terhadap perut bagian bawah. Sebelumnya, tanpa kesadaran, kali ini dia benar-benar merasakan denyut kehidupan yang kecil. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak, tidak mungkin, Ker telah melarikan diri, bagaimana mungkin, wow. Dan Taixuan benar-benar malu, tubuh gioknya gemetaran. Ya Tuhan, wow, bagaimana ini bisa terjadi? Cenan, iblis, aku akan membunuhmu. Dan Taixuan yang bijaksana telah kehilangan ketenangannya pada saat ini, dan sekarang menangis seperti wanita kecil. Dia memutuskan untuk mengejar Chen Nan terlebih dahulu, dan kemudian tenang untuk memperbaiki kehidupan kecil itu. Di Dujiak Xuanji yang jauh, di mana tulang-tulang menumpuk menjadi gunung, memancarkan bau berdarah, pria yang mengendarai Tianma duduk diam bermeditasi di gunung mayat. Kemudian dia membuka matanya dan menghadapi 6 sosok suire lainnya tidak jauh dari situ, berkata, sepertinya aku ketinggalan sesuatu, aku ingin keluar lagi, kamu tidak perlu menungguku. Memegang tombak perunggu berkarat, ia berlari melintasi Tianma dan bergegas keluar dari wilayah Dujiak Xuan, melonjak menuju Gunung Kunlun.